Halo anak-anak ibu, apa kabarnya nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat ya anakku, jaga kesehatan. Salam dan doa ibu. Oke anak-anakku yang baik, mari kita memulai pelajaran kita, yaitu pelajaran agama. Sebelumnya kita berdoa. Memulai dan mengakhiri setiap aktivitas harus berdoa. Maka pelajaran kita pada hari ini yaitu perempuan dan laki-laki diciptakan sederajat. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari bahwa perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Oke anak-anakku yang baik, mari kita mulai. Perempuan dan laki-laki diciptakan sederajat. Laki-laki dan perempuan diciptakan sederajat dan dipandang sama kedudukannya di hadapan Allah Sang Maha Pencipta. Sederajat berarti memiliki kesetaraan yang sama-sama diakui oleh Allah sebagai citranya, yakni sebagai wakilnya yang diberi anugerah kehidupan dan kuasa atas segala ciptaan. Tatanan budaya manusia sepanjang zaman lebih banyak berpusat pada garis keturunan atau ayah, yang disebut juga patrilinear, itu garis keturunan ayah. Oleh karena itu, perempuan seringkali tidak diperhitungkan, kurang diakui keberadaan dan peran sertanya di dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, ataupun berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat kita lihat bahkan di dalam kitab suci, di mana keberadaan dan kedudukan perempuan kurang begitu diakui dan dihargai. Sebagai contoh dapat kita lihat pada sistem poligami dan jabatan dalam tradisi suku bangsa maupun dalam bidang-bidang kegiatan sosial kemasyarakatan. Perempuan ya kadang lebih dipandang sebagai pengikut dan pelayan daripada dihargai dan ditempatkan dalam kedudukan yang dihormati dan didengarkan dalam pengajaran dan pencarian solusi bagi kepentingan bersama baik dalam keluarga, suku, agama maupun dalam hidup menggereja dan hidup sosial kemasyarakatan. Maka kadang-kadang bahwa perempuan itu dianggap lebih rendah. Sebenarnya perempuan dan laki-laki itu diciptakan Allah sederajat. Laki-laki dan perempuan diciptakan Allah sederajat dengan perempuan. Kedudukan mereka di hadapan Allah adalah sama sebagai perwujudan kehadiran Allah yang nyata atau yang secitra dengan Allah di antara segala ciptaan. Laki-laki dan perempuan secara rohani mempunyai dan merasakan nilai-nilai moral atau dan nilai-nilai religiositas yang sama di dalam dirinya. Hidup rohani laki-laki lebih mudah mengalami perubahan dikarenakan pengaruh pemikiran ya, maka laki-laki itu lebih pada pemikiran, sedangkan hidup rohani perempuan cenderung lebih teguh karena berpedoman pada hati dan perasaan. Maka laki-laki mengandalkan pikiran, sedangkan perempuan itu mengandalkan hati dan perasaan. Hidup rohani laki-laki dan perempuan sama-sama berpusat pada arah dan tujuan yang sama, yaitu menemukan ketenangan batin dan kebahagiaan dalam hidup. Keutuhan pribadi laki-laki sebagai citra Allah hanya akan memperoleh kesempurnaan dalam pendampingan pribadi dari tulang rusuknya atas dasar sikap hormat, kesetaraan, dan kepercayaan. Demikian pula halnya pribadi perempuan hanya akan memperoleh kesempurnaan dengan memenuhi kodratnya sebagai pendamping laki-laki. Laki-laki dan perempuan diciptakan sederajat untuk saling melengkapi dengan bekerja sama dalam berkarya di tengah-tengah kehidupan bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakan saling melengkapi. Saling melengkapi berarti harus berada dalam kedudukan yang setara dan sederajat. Setara dan sederajat tidak berbicara tentang siapa yang memimpin dan siapa yang menjadi hamba, melainkan kodrat jati diri keberadaan satu dengan yang lainnya. Laki-laki dan perempuan sebagai citra Allah harus menyadari, menerima dan mengakui keberadaannya masing-masing untuk saling melengkapi, bukan saling merendahkan dan saling menghina.
Kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah gambaran kehendak Allah yang senantiasa bertujuan mewujudkan keserasian dan keselarasan hak dan kewajiban memuji dan memuliakan Allah. Keberadaan sebagai laki-laki dan perempuan bukan untuk menyombongkan atau meninggikan diri, sebab sejak awal mula Adam tidaklah sempurna tanpa Hawa dan Hawa tidak ada tanpa Adam. Keduanya adalah kesatuan yang setara dan sederajat untuk mewujud nyatakan pribadi manusia seutuhnya sebagai citra Allah. Boleh nanti anak-anakku yang baik dibaca Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian 2 ayat 18 dilanjutkan dengan ayat 20 sampai dengan 23. Oke anak-anakku yang baik, demikian dulu pelajaran kita hari ini. Salam dari Ibu. Terima kasih.